Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi sebelum sebuah sistem listrik raksasa yang baru dinyalain untuk pertama kalinya? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah proses yang nggak banyak orang tahu, tapi super penting buat ngejamin keamanan kita semua. Namanya commissioning sistem tegangan tinggi. Coba deh bayangin, ada sebuah jaringan listrik baru yang supermasif dan kompleks, baru aja selesai dipasang. Pertanyaannya, apa kita bisa langsung gitu aja pencet tombol on? Wah, ya nggak bisa gitu dong. Justru disinilah proses commissioning ini jadi pahlawannya, buat mastiin semuanya siap tempur. Anggap aja sistem listrik ini kayak pasien baru nih. Nah, commissioning ini adalah medical check-up pertamanya dan bisa dibilang yang paling krusial. Kita harus yakin 100% kalau setiap organ di dalamnya itu berfungsi sempurna sebelum sistem ini dikasih beban kerja yang super berat. Jadi apa sih sebenarnya commissioning itu? Gampangnya gini, ini tuh serangkaian tes yang tujuannya buat ngecek dua hal utama. Satu, semua komponennya berfungsi sebagaimana mestinya. Dan dua, performa sistem secara keseluruhan itu udah pas, udah sesuai sama rancangan awal para insinyur. Nggak boleh meleset. Oke, kita coba pecah lagi ya, jadi 3 tujuan utama. Pertama, tentu aja mastiin semua peralatannya berfungsi dengan benar. Kedua, ngecek performanya. Apakah udah sesuai sama yang dijanjikan di desain? Dan yang ketiga, ini yang penting banget buat jangka panjang, yaitu membuat semacam rekam medis awal. Data dasar ini bakal jadi patokan buat semua pengecekan di masa depan. Tentu, proses sepenting ini nggak bisa dikerjain sembarangan orang kan? Perlu ada tim spesialis. Siapa aja sih para ahli di balik layar ini dan apa aja tugas mereka? Yuk kita kenalan. Tim ini tuh udah kayak satu unit spesialis di rumah sakit. Ada insinyur commissioning, dia ini kepala dokternya yang ngawasin semuanya. Terus ada insinyur pengujian yang ngejalanin semua tesnya. Nggak ketinggalan, insinyur keselamatan, yang tugasnya mastiin nggak ada yang celaka. Dan tentunya para teknisi, mereka ini perawat yang ngebantuin semua pekerjaan di lapangan. Dan di atas segalanya, tentu aja keselamatan. Ini nomor satu. Kita di sini ngomongin tegangan listrik yang luar biasa tinggi dan berbahaya. Makanya, cuma para ahli yang udah terlatih dan punya kualifikasi yang boleh ada di dekat situ. Apalagi sampai ngoperasiin peralatannya. Sama sekali nggak ada ruang buat kesalahan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, tes diagnostiknya. Gimana sih cara para dokter ini meriksa kesehatan si sistem? Kita bakal intip beberapa tes kunci buat dapat gambarannya. Sebelum alat apapun dinyalain, langkah paling awal itu adalah inspeksi visual. Bener-bener dilihat pakai mata. Para insinyur bakal meriksa setiap baut, setiap kabel, setiap sambungan, buat nyari kalau ada kerusakan fisik atau kesalahan pas pemasangan. Ini tuh garda pertahanan paling pertama. Salah satu tes pertama yang paling penting namanya uji resistansi isolasi. Jadi gini, isolasi di kabel itu kan fungsinya buat ngebungkus listrik biar nggak lari kemana-mana. Nah, tes ini intinya mau ngecek, ada kebocoran listrik nggak? Soalnya kalau sampai bocor bisa bahaya banget, bisa korsleting. Lanjut, kita perlu ngetes refleks sistemnya. Ada komponen namanya pemutus sirkuit. Ini tuh pelindung utamanya. Dia harus bisa bereaksi dalam sepersekian detik. Cara ngetesnya, alat ini disambungin ke pengukur waktu yang super presisi. Terus, mekanismenya dipicuk buat buka tutup. Dan alat tadi bakal nyatat waktu reaksinya dalam satuan milidetik. Waktu ini kemudian dibandingin sama standar pabrik buat mastiin reaksinya secepat kilat. Berikutnya, ada uji rasio transformator arus atau biasa disebut CT. Transformator ini krusial banget karena tugasnya menurunkan arus listrik yang tadinya tinggi banget ke level yang aman buat diukur sama alat-alat proteksi. Jadi, tes ini gunanya buat mastiin proses penurunan itu berjalan akurat dan presisi. Dan ini dia cara mereka mastiinnya. Para insinyur bakal ngebandingin dua angka. Rasio yang seharusnya ada di cetak biru dari pabrik, sama rasio yang mereka ukur langsung di lapangan. Dan dua angka ini harus cocok bener-bener presisi, sampai ke angka di belakang koma. Nggak ada tawar-menawar. Ada lagi nih tes yang lebih dalam, namanya indeks polarisasi. Ini tuh kayak tes EKG, tes stres buat jantungnya sistem, yaitu transformator. Tes ini bukan cuma ngecek kondisi isolasi saat ini aja, tapi juga ngecek seberapa baik material isolasinya nahan muatan listrik dari waktu ke waktu. Hasilnya bisa memprediksi kesehatan si trafo buat jangka panjang.
Oke, setelah semua data dari berbagai tes tadi kekumpul, terus gimana? Gimana tim ini ngebikin diagnosisnya? Gimana mereka mutusin sistem ini lulus atau gagal medical check-up? Khusus buat tes isolasi tadi, ada standar minimumnya. Nilai resistansinya atau kemampuannya nahan listrik paling nggak harus 1 mega ohm, itu 1 juta ohm untuk setiap 1000 volt tegangan yang lewat. Ini tuh kayak nilai KKM atau skor kesehatan minimum biar sistemnya dianggap aman. Jadi, poin utamanya di sini adalah setiap hasil tes, mau itu kecepatan refleks, rasio transformator, atau apapun, itu selalu dibandingin sama lembar data dari pabrikannya. Anggap aja, lembar data ini adalah kode genetik atau profil kesehatan ideal dari sistem itu. Tujuannya cuma satu, mastiin sistem yang dipasang di lapangan itu sama persis sama yang dirancang di pabrik. Nah, kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Seluruh proses yang rumit ini tujuannya adalah menciptakan rekam medis yang permanen. Data dasar inilah yang bakal jadi pembanding buat setiap pemeriksaan rutin. Mungkin selama puluhan tahun ke depan, sepanjang umur sistem ini. Oke, jadi setelah kita lihat semua kerumitannya, yuk kita tarik kesimpulan besarnya. Kenapa sih semua pemeriksaan ini begitu penting? Pada akhirnya, commissioning itu lebih dari sekedar prosedur teknis. Ini adalah sebuah jaminan. Jaminan kalau listrik yang nanti ngalir ke rumah kita, ke industri, itu bakal andal. Jaminan keamanan. Dan jaminan kalau sistem yang super mahal ini bakal punya umur yang panjang dan sehat. Jadi, lain kali Anda nyalain lampu, coba ingat deh, di baliknya itu ada proses medical check-up yang luar biasa rumit. Dan ini bikin kita jadi mikir ya, proses-proses tersembunyi apa lagi sih yang sebenarnya jadi fondasi buat semua kemudahan di hidup modern kita? Sesuatu untuk kita renungkan.